Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Salim dengan NPM 2019 43500 822. Hello everybody, perkenalkan nama saya Sukmajati Sasongko dengan NPM 2019 43500 828. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taha Rizky Yando dengan NPM 2019 43500 829. Saya Gusti Chandra Wijaya dengan NPM 2019 43500 832. Nama saya Isbila Bisabil Istiadi, NPM 2019 43500 800. Kenalkan, nama saya Kurniati Isnaini dengan NPM 2019 43500 821. Perkenalkan, nama saya Martolina Simbolon, NPM 2019 43500 820. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sarif Wahyudin dengan NPM 2019 43500 812. Bukalapak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce merupakan media pemasaran elektronik menggunakan jaringan internet yang dapat menciptakan terjadinya suatu transaksi antara organisasi maupun individu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Bukalapak. Jadi Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah perseroan terbatas PT pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO atau Chief Executive Officer, dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO, Chief Technology Officer. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau online marketplace terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Sepertinya halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis customer to customer atau C2C. Nah, Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UKM untuk merambah ke dunia maya. Selanjutnya di sini ada tujuan dari Bukalapak. Bukalapak memiliki program memfasilitasi para UKM untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Nah, jadi untuk yang sudah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian model bisnis. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Next, saya di sini akan menjelaskan Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau online marketplace terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Seperti hanya situs layanan jual beli online dengan model bisnis customer to customer atau C2C. Jenis relasi Bukalapak seperti halnya situs layanan jual beli online ini berbasis customer to customer atau C2C. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen, di mana siapapun dapat membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia, baik satuan ataupun jumlah banyak. User secara perseorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk baru maupun bekas yang masih berkualitas atau layak digunakan. Berikutnya consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen dengan konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Bukalapak dalam membangun e-commerce. Yang pertama, promosi sebanyak mungkin. Melakukan promosi sebanyak mungkin agar Bukalapak makin ramai dikunjungi oleh pembeli. Yang kedua, fokus pada perangkat mobile. Bukalapak fokus mengembangkan aplikasi mobile yang memiliki kualitas kelas dunia. Yang ketiga, analisa kebiasaan pelanggan. Memahami analisa kebiasaan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar serta pelanggan. Yang keempat, offline gathering. Mengadakan offline gathering yang membahas strategi online marketing. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendapatan Bukalapak. Berdasarkan laporan keuangan, Bukalapak meraih pendapatan neto sebesar 863,62 miliar rupiah dalam 6 bulan pertama 2021. Sedangkan sejak 2018, laju pertumbuhan majemuk tahunan pendapatan Bukalapak sebesar 96%. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan website Bukalapak. Di mana kita lihat di sini ada tampilan website Bukalapak dan beberapa fitur yang ada di tampilan ini seperti penjualan barang dan harga barang. Dan kita ketahui juga di tampilan Bukalapak sudah membuat tampilan lapak lebih menarik dan membuat para pembeli lebih nyaman untuk mencari barang. Bukalapak juga telah menghiasi halaman lapak dengan menambahkan berbagai bagian termasuk pertama tema dan header, kedua voucher lapak, ketiga banner, keempat kategori barang, kelima koleksi pilihan palapak, dan keenam ada produk highlight, dan terakhir ada barang unggulan. Untuk menggunakan sebuah fitur ini di tampilan Bukalapak dapat mengupgrade tipe akun menjadi super seller dengan mendesain tampilan lapak dengan menarik dan memberi beberapa keuntungan untuk Bukalapak saat ini. Yang pertama itu ada membuat pembeli untuk lebih tertarik berbelanja di halaman lapak yang cantik dan menarik. Yang kedua, memberikan gambaran sekilas tentang promosi yang tersedia di halaman Bukalapak. Ketiga, menampilkan produk terlaris pelapak yang dapat langsung ditelusuri oleh pembeli. Yang keempat, memberikan desain dan branding ciri khas pelapak di halaman lapak. Karena Bukalapak dapat mengubah semua komponen yang berada di tampilan lapak termasuk urutan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang mekanisme pembayaran. Yang pertama, calon pembeli melakukan transfer pembayaran ke Bukalapak. Yang kedua, Bukalapak memberikan penjual bahwa pembayaran sudah diterima. Yang ketiga, penjual melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Yang keempat, pembeli memberi konfirmasi ke Bukalapak ketika barang sudah diterima. Yang kelima, kemudian Bukalapak mentransfer uang ke penjual dari hasil transaksi dengan pembelian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembayaran daripada Bukalapak ini. Nah, di Bukalapak ini memiliki metode pembayaran yang berupa buka dompet. Ya, buka dompet ini adalah suatu metode pembayaran yang resmi dari Bukalapak tersendiri. Lalu bisa juga melalui transfer via bank ataupun Mandiri ClickPay, BCA ClickPay ataupun CMB dan yang lain-lain yang tersedia dalam Bukalapak ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian CRM. Apa sih CRM itu? CRM itu adalah Customer Relationship Management, adalah sebuah pendekatan suatu sistem yang mengelola hubungan antara pihak koperasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Nah, customer relationship ini terdiri atas support, satisfaction, loyalty, service, reachability, improvement, marketing, dan quality. Dan fungsi CRM. Pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan terkait terjalinnya hubungan yang baik dan kooperatif dengan pihak yang berkait. Kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak
perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. 3. Menggunakan informasi yang terintegrasi sehingga menghasilkan pelayanan yang memuaskan. 4. Menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. 5. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. 6. Mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 7. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. 8. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pada customer. 9. Mendukung secara penuh untuk pelanggan. 10. Menangani keluhan dari pelanggan. 11. Mencatat tiap aspek penjualan. Yang terakhir, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Di sini saya akan menjelaskan Customer Relationship Management dari Bukalapak. Bukalapak demi memperluas hubungan dengan para pelanggan, fasilitas yang diberikan adalah Quick Buy. Ini bertujuan agar dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Fasilitas non-member Bukalapak yang ada ini membuat Bukalapak dapat menjalin hubungan dengan para pelanggannya. Bukalapak memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Fitur ini juga sejalan dengan komitmen Bukalapak dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan adanya fasilitas ini, kenyamanan konsumen dapat terjaga. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandual 8 Chief Execution pimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO atau Chief Executive Office dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan adanya somai lagi. Aduh. Customer relationship